Oke. Oh, coba kita tes di pinggir pemerintahannya, guys ya. Wah, gila kalau bisa. Gila kalau bisa. Gila kalau bisa. Kelihatan. Baik lagi di Rams Mystery. Oke, gengs. Kalian masih ingat gak, gengs, di video saya yang kemarin, yang sebelum ini kan kita sempat membahas nih, gengs ya, lokasi yang diduga tempat pasir dan juga penyiksaannya Tank Monida, gengs ya. Yaitu kalau nggak salah, apa kemarin namanya saya lupa. Ini dia, Riverside 92 Horse Riding ya, guys ya, tempat pacuan kuda atau tempat klub berkuda gitu, gengs ya. Nah, gengs, saya tuh ada yang kelewatan, gengs ya, ada yang missing. Nah, gengs, setelah saya perhatikan bener-bener, saya perhatikan ulang, saya perhatikan kembali, ternyata, gengs, di sebelahnya tempat pacuan kuda itu ada namanya government office ya, atau government apalah, gengs ya, pokoknya gedung pemerintahan, gengs ya. Jadi di situ ada seperti kantor atau gedung pemerintahan, gengs. Pas di sebelahnya, gengs, bener-bener pas di sebelah Riverside 90 Horse Riding ini. Nah, gengs, seperti kita tahu, gengs ya, dimana Mr. Acharya itu kan berkata, gengs ya, bahwa dari track GPS-nya kapalnya yang dinaiki Tengmo itu kan sempat berhenti di salah satu gedung pemerintahan. Nah, ini dia, gengs, dan satu-satunya gedung pemerintahan yang berada di Sungai Chopra ya, itu cuma yang ada di depannya Riverside 92 Horse Riding ini, gengs ya. Dan itu gila banget, gengs ya. Dan sekarang hari ini saya akan mencobanya mengakses melalui Google Earth, gengs ya, dan semoga saja kita bisa melihatnya street view-nya, gengs ya, dimana kita tahu Google Earth itu kan bisa melihat secara 3 dimensi, gengs ya, dan semoga saja kita bisa, gengs ya. Saya berharap seperti itu, oke? Kalau gitu kita nggak usah lama-lama, gengs ya, kita langsung saja melihat Riverside 92 Horse Riding. Ini saya udah langsung aja kita klik Riverside 92 Horse Riding. Nah, ini dia tempat yang kemarin, gengs ya. Wow, saya sudah tidak sabar nih. Nah, ini dia Google Earth. Oke, sebelumnya saya mau kasih lihat ke kalian dulu di mana sih gedung pemerintahannya itu. Nah, ini dia, gengs. Ini kalau kalian lihat kecil ya, ini ada tulisan kantor pemerintahan, kantor pemerintah. Dan di belakangnya pas Riverside 92 Horse Riding. Ini benar-benar di tepian sungainya Chopraya. Gengs, ini benar-benar gila banget. Oke, coba saya itu ingin mengakses sebenarnya. Coba kita tes ya. Kita lihat dulu. Oke. Tapi di sini ada yang aneh sih, gengs. Di sini ada yang aneh. Kenapa? Karena akses jalannya ini keputus. Kalian lihat yang biru-birunya, ini itu akses jalan, dan ketika dia mau menuju ke Riverside 90 Horse Riding, ini keputus. Sama ketika mau menuju ke pemerintahan, ini aksesnya keputus, gengs ya. Itu kalau kita taruh, itu nggak bakal bisa. Bentar ya, kita taruh. Nah, data Street View tidak tersedia di sini. Jadi nggak ada datanya. Bagaimana bisa nih? Kalau kita taruh di tempat lain gimana? Misalnya di Midline, di Mall Club ini. Apakah bisa? Di Mall Club? Wow. Nah, kalau di Mall Clubnya bisa. Dan kita udah masuk ke dalam klub. Main biliar dulu ya. Oke, di sini kita udah bisa masuk ke klub ya. Dan nggak bisa jalan tapi, gengs. Udah stop di sini. Udah stop. Apakah ada jalan lain? Oke, kita bakal tes lagi. Saya penasaran banget soalnya ya, tentang Riverside 92 Horse Riding ini. Saya benar-benar penasaran. Dan ini semuanya relate, gengs. Nanti saya bakal jelaskan kenapa ini semua bisa menjadi relate. Mana tadi 92 Horse Riding? Wait, kita searching lagi. Riverside 92 Horse Riding ini. Ini kenapa bisa keputus ya? Kalau di kantor pemerintahan mungkin bisa, gengs ya. Karena tadi saya juga nyoba ke White House yang di Amerika. Itu ternyata juga aksesnya terputus ya. Jadi semua kantor pemerintahan di Indonesia pun itu nggak bisa dimasukin ya. Nggak ada street view-nya. Seperti istana negara gitu, itu nggak ada street view-nya. Tapi kalau Riverside 92 Horse Riding, ini kenapa aksesnya tiba-tiba keputus? Ini kan aneh.
Ini kan klub berkuda, gengs ya, tapi kenapa aksesnya terputus gitu? Seperti ada yang memproteksi, atau mungkin datanya sedang di private, atau mungkin datanya dihapus bisa juga, saya nggak tahu, gengs ya. Why gitu? Kenapa datanya bisa keputus? Ini dia, padahal ini dia loh, gengs ya, deket banget. Oke, sebentar kita lihat lagi di mana lagi kita bisa mengakses. Oke, ini keputus semua. Ini juga keputus. Ini apaan sih? Toko teh. Ini juga nggak bisa diakses. Kenapa nggak bisa diakses? Oke, jadi daerah pemerintahan sini. Oh, ini dia, mulai dari sini. Itu nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses, padahal di sini ada masjid. Nah, masjidnya aja bisa diakses, guys ya. Padahal masjid ini juga termasuk di pojok ya. Tapi dia masih bisa diakses loh. Tuh, ini masjidnya. Ini masih bisa diakses. Tapi kenapa kalau 92 horse riding nggak bisa diakses? Kan aneh banget ya. Wait, kita searching lagi. Nah, ini dia. Saya penasaran banget, guys. Saya sebenarnya pengen banget lihat ke dalamnya gitu. Secara nyata gitu kan, secara real ya. Walaupun saya nggak di Thailand gitu kan. Tapi melalui Google Earth ini udah bisa real banget, guys. Saya sempat kepikiran gitu kemarin. Oke, mana nih ya? Coba kita lihat lagi apa lagi yang bisa diakses. Yang paling dekat adalah ini. Coba kita kesini dulu. Apakah kita bisa melihat sedikit-sedikit? Waduh, keblok lagi. Anjay. Keblok, guys. Keblok. Oke, coba kita lurus. Waduh, bener-bener ketutup nih aksesnya. Waduh, gila parah sih. Sebenarnya saya pengen ngeliat doang gitu, guys ya. Paling nggak depannya doang lah. Ada nggak sih? Damn. Riverside 92, kenapa kau terputus? Dari mana sih kita bisa melihatnya, gengs ya? Dari klub ini kita nggak bisa lihat. Coba kita ke sini. Ini Riverside semua nggak sih ya? Ini harusnya Riverside semua ya? Oh enggak, gengs. Wah enggak, ini perumahan ternyata. Di belakang rumah ini baru Riverside horse ridingnya itu. Nah, dia tepat di belakang rumah ini loh. Waduh, nggak bisa lihat nih. Padahal saya pengen banget lihatnya. Wait ya, coba kita mulai telusuri sedikit ya. Siapa tahu ada yang bisa kelihatan sedikit-sedikit gitu. Hop. Apakah bisa ke sana? Waduh, di sini juga keputus, guys. Aksesnya kita nggak bisa ke sana nih. Nah, ini dia. Nah, ini mentok di sini nih. Riverside 92. Apakah ini? Ini nggak sih? Coba kita lihat lagi ya. Kita di sini ya. Oh iya, bener. Ini akhirnya nih. Riverside-nya di sini. Waduh. Waduh. Ini guys ya. Ini Riverside-nya di sini dikit lagi kita. Ini dia guys ya. Ini dia Riverside 92 horse riding. Apakah semua ini jadi satu gitu? Wah, anjir. Wait. Apakah ada yang ke depan sini sedikit? Gila, ini dikit lagi padahal kita bisa sampai ke sana. Tapi ternyata nggak bisa karena aksesnya terputus di sini. Dan gedung pemerintahan juga nggak bisa diakses ya. Ini dia kantor pemerintahnya guys ya. Dan kalian lihat bener-bener deh di sini ya. Di sini tuh bener-bener kayak ada kotak kecil. Kayak tempat docking untuk kapal gitu, gengs. Ya, tempat kayak parkir kapal. Nah, ini kelihatan banget loh, gengs. Ini kayak ada tempat stop kapal gitu. Dan di sebelahnya pun ada akses sedikit di sini. Wait. Kalau kalian nggak percaya, kita coba tes lihat ya. Apakah bisa lihat? Nih, ini kayak ada sungainya nih, guys. Sungai yang bisa langsung stop juga di 92 horse riding. Cuman nggak tahu di 92 horse riding ini ada tempat aksesnya atau enggak ya. Kalau misalnya di 92 horse riding ini nggak ada tempat aksesnya, mungkin benar mereka stop dulu di sini. Terus mereka jalan mungkin ya, berjalan atau mungkin naik, entahlah naik kendaraan apa sampai ke sini. Karena ini bener-bener pas banget di belakangnya, guys. Ini dekat banget loh jaraknya. Ini nggak seberapa jauh menurut saya. Tuh kan bisa lihat, ini dekat aja guys jalannya. Oke guys, mungkin di sini ada beberapa kemungkinan ya.
Yang pertama adalah mungkin benar tankmu itu berhenti di kantor pemerintahan. Seperti kita tahu kan, di mana kasus ini dari awal sampai sekarang pun masih dikaitkan dengan isu VVIP. Nah, atau mungkin mereka itu cuma berhenti di sini supaya bisa ngedocking sedikit pesawat kapalnya di sini, bisa parkir kapalnya dan akhirnya jalan kaki ke sini. Lah, kenapa ke Riverside 92 Horse Riding? Oke, karena di sini seperti kita tahu salah satu saksi, kita sebut saja Sen, itu diduga para netizen ya, mereka berkata bahwa si Sen itu hobi banget berkuda kan. Nah, mungkin aja Riverside 92 Horse Riding ini kebetulan adalah klub berkuda yang diikuti oleh si Sen gitu kan. Dia adalah salah satu anggotanya, bisa jadi gengs ya. Dan pastinya kalau malam klub berkuda itu tutup, nggak mungkin buka gengs ya. Nggak ada orang berkuda malam-malam ya, paling mentok itu sore, jadi tutup. Nah, nggak ada orang. Nah, mungkin aja si Sen itu kepikiran gitu kan untuk membawa tankmu ke sini gitu. Mungkin aja ide itu dari si Sen gitu kan, kebetulan dia inget nih kan. Mereka ini kita mengira-ngira aja gengs ya, mengira-ngira aja, dan jangan dianggap sebagai sebuah fakta kebenaran ya gengs. Ini saya hanya mengira-mengira ya. Mungkin waktu mereka ke kapal ya, misalnya mereka dari sini kan, mereka ke kapal, jalan, habis itu tiba-tiba si Sen kepikiran, wah kita nggak bisa nih kita nganuin di kapal karena bisa jadi ketangkap CCTV. Akhirnya si Sen tiba-tiba ingat, ya udah kita bawa aja tuh ke klub berkuda. Kebetulan dia adalah anggota di situ. Akhirnya mereka stop di sini kan. Stop, tiba-tiba mereka jalan ke sini gengs ya. Bukan tiba-tiba, akhirnya mereka jalan ke sini dan melakukan aksinya guys ya. Bisa jadi begitu gengs ya. Saya juga nggak tahu kan. Jangan diterima sebagai kebenaran dulu gengs ya. Ini saya cuma mengira-mengira aja. Oke, ntar saya pengen lihat lagi di mana kita bisa lihat sungainya tepat. Coba kita ke sini. Karena saya penasaran, ini sungai beneran nggak sih? Oke, tidak kelihatan. Wait. Ini sungai atau bukan sih sebenarnya? Sebelah sininya ini sungai atau bukan sih? Karena saya kira itu sungai gitu kan. Ini saya kira sungai. Ini sungai atau bukan ya kira-kira ya? Bisa nggak sih ke sini? Tetap di sini. Oh wait. Bentar. Ini kayaknya bukan sungai ya. Tapi kenapa ada jalan menuju ke sini? Waduh, kenapa jadi gini? Kenapa ada jalan setapak kecil gini? Kayak sungai ya. Kalau dari atas ngeliat itu kayak sungai, guys. Ini sungai atau bukan sih? Bahasanya bahasa Thailand. Saya kagak ngerti gitu. Coba kita, toko bahan bangunannya bisa diakses nggak nih? Oh bisa. Nice. Wah, tetap aja ke sini. Saya penasaran banget gitu. Kalau ini saya coba Aldi, ini jelas ini jalan. Tapi kalau ini kayaknya bukan ya. Ini kayaknya sungai, cuman kita nggak bisa lihat guys ya. Karena ketutupan pagar nih. Misalnya kita taruh sini ya. Saya pengennya itu ke bahan bangunan ini. Nah, ini ketutupan pagar ini. Mungkin sebelahnya itu sungai kecil. Kalau menurut saya. Iya nggak sih? Bisa lihat nggak sih? Gila parah nih. Waduh, nggak bisa ngintip sedikit ya. Ya, ada lagi nggak sih? Saya penasaran banget soalnya. Oke, mana tadi? Sungainya yang mana? Ini ya. Ini ke sini. Ke sini masih nyambung ke sini ya. Coba kita taruh sini. Di mana lagi itu? Aduh, susah bener dah. Saya baru pertama kali pakai Google Earth. Tadi kemana udah kita? Kehilangan lagi kita nih. Riverside nanti tuh. Patokannya ini. Kayaknya sih sungai ya. Mana tadi? Ini kan? Ini kayak sungai guys ya. Sungai, soalnya nyambung banget sama sungai Coprayanya nih. Coprayanya bisa nggak? Bisa? Oh, nggak bisa deh. Coba di sini ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Semoga aja bisa. Semoga aja bisa.
Oh, oke. Oh, coba kita tes di pinggir pemerintahannya guys ya. Wah, gila kalau bisa. Gila kalau bisa. Gila kalau bisa. Kelihatan. Tolong kelihatan. Ini ya. Ini nggak sih kantor pemerintahnya? Oh, bukan, agak geser lagi. Coba kita di sini ya, pas depannya. Kita pas depan kantor pemerintahan, kita perhatikan ini dia kursor saya di sini. Oh, di sebelah sini guys. Di sebelah sini kantor, ini dia kantor pemerintahan. Akhirnya saya bisa lihat kantor pemerintahannya ini guys. Dan kalau dia berhenti, dia stop di mana kira-kira ya? Saya nggak ngelihat ada tempat docking ternyata. Ada di sebelah sini ada tempat docking kapal. Iya nggak sih? Oh, no. Wait, kita bakal lebih detail lagi habis gini guys ya. Ini kantor pemerintahnya di sini, ternyata ini ke blok pagar. Berarti mereka naiknya bukan dari sini. Coba kita tes ke situ sedikit. Tapi kenapa di sini ada sedikit ini ya? Saya jadi bingung kadang-kadang guys. Ini dia. Satu-satunya tempat docking kapal itu cuma di sini. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Terpaksa dari sini kita lihatnya. Nah, ini dia. Nah, cuma ada di sini. Harusnya mereka berhenti di sini. Wow. Wah, gila sih. Akhirnya kita bisa lihat. Coba saya mau lihat lebih detail lagi tadi. Kantor pemerintahannya. Akhirnya guys. Akhirnya kita bisa melihat kantor pemerintahannya. Sebentar ya, tadi kan di sebelah kantor pemerintahan itu katanya ada akses dikit ya. Ini ya. Ternyata nggak bisa. Ini ketutup guys ya. Ternyata ketutup. Walaupun itu sungai, cuman ternyata ketutup ini. Ada palang di sini. Ini ketutup. Berarti mereka nggak masuk langsung ke 92 Horse Rising. Nggak masuk ke situ. Berarti mereka satu-satunya akses, mereka harus stop dulu di sini guys, kalau mereka mau ke situ. Dan melewati kantor pemerintahan pastinya. Wow. Oke guys, jadi ini relate banget. Kita urutkan dari pertama guys ya. Yang pertama, isu ini itu dikaitkan dengan isu VVIP ya. Dimana kita tahu juga di pinggir Sungai Cupraya ini ada kantor pemerintahan. Dan menurut track GPS yang dikatakan oleh Mr. Acharya, mereka sempat berhenti di kantor pemerintahan. Nah, di sini saya nggak tahu apakah mereka berhenti pas di sini dan manjat, atau mungkin ada tangga karena nggak seberapa kelihatan juga, atau mungkin mereka berhenti di tempat docking kapal ini. Nah, ini antara dua ini guys ya, antara dua ini saya nggak tahu. Dan yang kedua adalah pasir yang ditemukan di tangannya Teng Monida ya. Dan satu-satunya di dekat Sungai Cupraya ini yang saya temukan yang paling banyak pasirnya itu kemungkinannya hanyalah Riverside 92 Horse Riding ini. Kenapa guys? Karena ini adalah arena berkuda ya. Ini arena berkuda. Pasti banyak pasir kan. Dari fotonya aja kalian udah bisa lihat pasirnya banyak banget ya. Ini kita lihat foto itu. Sampai numpuk-numpuk begini pasirnya. Saking banyaknya pasirnya guys ya. Tuh, kalian lihat pasir-pasirnya ini banyak banget. Dan Sipor kebetulan juga terekam sebuah kamera. Dia sedang membersihkan sepatunya dari pasir. Jadi sepatunya itu banyak pasirnya. Nah, itu kan banyak yang beranggapan Sipor itu masukin pasir ke sepatunya. Itu kayak nggak logik aja menurut saya guys ya. Karena bisa di kantong, bisa di plastik, bisa dimanapun untuk masukkan pasir. Kenapa harus di sepatu? Kan ribet banget gitu. Masa ia mau ngasih orang pasir harus buka sepatu dulu? Itu kan ribet ya. Nah, menurut saya itu dia nggak masukin pasir, tapi nggak sengaja kemasukan pasir. Itu lebih logis menurut saya guys ya. Dan
kalau sepatunya kemasukan pasir, pasirnya juga harus tinggi gitu kan, harus banyak baru pasirnya itu bisa masuk. Kalau pasirnya cuma datar-datar doang di tanah itu nggak mungkin bisa kemasukan. Jadi pasirnya harus banyak guys ya. Dan satu-satunya yang paling banyak itu adalah di arena berkuda ini guys ya. Dan terakhir kebetulan si Sen itu juga dikatakan hobi berkuda. Nah, gimana gengs menurut kalian? Apakah ini relate banget sih menurut saya gengs ya? Ini relate banget. Karena guys, kalian pikir aja lah guys ya, 3 jam menghilang, itu kemana coba? 3 jam menghilang itu kemana? Ada yang bilang ke hotel, tapi hotelnya di mana? Kalau kita telusuri itu kagak ada hotel guys dari tadi di pinggir Sungai Cupraya ini. Ya kan? Tuh, kagak ada hotel. Kagak ada hotel guys. Dan hotelnya itu apa coba? Mungkin dari kalian ada yang bisa nemuin, padahal di sini ada police station ya. Aneh banget guys ya. Waduh gila sih, ini menurut saya relate banget ya. Gimana menurut kalian gengs? Karena nggak ada hotel. Saya udah telusurin dari tadi, nggak ada hotel. Atau mungkin kalian juga mau menelusuri, kalian boleh juga ya. Dan kalau misalnya menemukan sebuah hotel, kalian boleh info saya. Tapi saya dari tadi tidak menemukan sebuah hotel di pinggiran Sungai Cupraya ini. Yang ada adalah kantor pemerintahan dan Riverside 92 Horse Riding. Hanya ada 2 itu guys ya. Nah guys, kemarin kan saya mengatakan guys ya, bahwa kepercayaan saya soal Riverside 92 Horse Riding itu sekitar 50%. Nah sebenarnya saya itu ingin mengatakan 100% guys ya. Tapi tetap belum ada keterangan ataupun pernyataan dari pihak penyidik dan belum ada juga penyelidikannya tentang Riverside 92 Horse Riding ini. Jadi saya hanya bisa mengatakan kepercayaan saya sekarang ini sekitar 75% ya, karena 25%-nya harus datang dari tim penyidik dan pihak yang berwajib gengs ya. Wow. Oke gengs, jadi coba kita mulai mengurutkan gengs ya supaya ini menjadi lebih relate. Nah, yang pertama adalah data dari Mr. Acharya yang mengatakan bahwa GPS track yang disimpan oleh Mr. Acharya dan juga 200 kamera CCTV lebih, dia mengatakan bahwa dari GPS tracknya, si Tengmo itu kapalnya sempat berhenti di kantor pemerintahan dan setelah itu menghilang selama 3 jam. Mr. Acharya menduga bahwa Tengmo itu dibawa ke kantor pemerintahan gitu gengs ya. Seperti kita tahu, isu ini masih berkaitan dengan dugaan bahwa adanya kekuatan besar dari seorang VVIP di belakangnya. Dan yang kedua, yang baru-baru ini aja lagi viral, yaitu tentang Riverside 92 Horse Riding ya, tempat pacuan berkuda atau tempat klub berkuda. Dan kenapa diduga di situ? Oke, yang pertama adalah karena di situ banyak pasir. Dimana kita tahu di jasadnya si Tengmo itu ditemukan sebuah pasir ya. Bahkan dia juga menggenggam sebuah pasir. Dan setelah itu ada juga kamera CCTV yang menunjukkan si Por itu sedang membersihkan sepatunya dari pasir ya. Dimana kita tahu kan, seperti saya sering mengatakan bahwa si Por itu tidak mungkin menyimpan pasir di sepatunya ya, karena itu gak logis banget. Bisa harusnya di kantong atau mungkin di plastik gitu kan, itu lebih logis ya. Tapi kalau di pasir itu kemungkinannya dia kemasukan pasir, dan kalau kemasukan pasir berarti pasirnya banyak banget. Dan satu-satunya hal yang saya temukan di antara Sungai Cupraya yang pasirnya banyak itu hanyalah Riverside 92 Horse Riding yang kebetulan juga berhadapan dengan gedung pemerintahan gengs ya. Wow, ini benar-benar relate banget. Dan netizen juga berasumsi mayoritas ya, dari banyak netizen, mayoritasnya itu berasumsi bahwa si Sen itu hobi berkuda, gengs ya, hobi berkuda. Dan kemungkinan aja, secara kebetulan mungkin si Sen itu klubnya atau dia sering berkudanya di 92 Horse Riding. Mungkin aja gengs ya, makanya kenapa mereka bisa kepikiran untuk membawa si Tengmo ke situ. Mungkin itu adalah ide dari si Sen. Oke gengs, jadi itulah hal yang relate ya. Dan ini
kalau kita pikir-pikir, ini tuh seperti sebuah puzzle ya, seperti sebuah piece-piece puzzle yang harus kita rangkai satu persatu dan akhirnya menjadi gambaran yang jelas, gengs ya. Dan di sini saya sudah bisa melihat lebih jelas lagi gambarannya. Karena itu saya mengatakan sebelumnya tadi, sebenarnya saya ingin mengatakan 100%. Tapi kembali lagi bahwa tim penyidik belum menyelidikinya dan belum ada keterangan juga dari tim penyidik. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa menyatakan 75% dari kepercayaan saya terhadap lokasi dari penyiksaan si Tengmo atau lokasi pasir si Tengmo itu berada di Riverside 92 Horse Riding, gengs ya. Dan 25%-nya itu harus datang dari tim penyidik. Mau bagaimanapun, gengs ya, mau bagaimanapun 100% fakta dari kasus ini itu harus datang dari tim penyidik dan pihak yang berwajib yang pastinya menangani kasus ini, gengs ya. Jadi selama ini belum 100%, kita belum bisa mengatakan ini sebagai sebuah fakta, tapi hanya sebagai dugaan terkuat saja. Oke, gengs, kalau gitu ya senang sekali saya bisa menelusuri hal ini, gengs ya, karena semakin jelas kita bisa semakin melihat dengan jelas. Dan gimana menurut kalian, gengs ya? Gimana menurut pendapat kalian? Nah, terakhir sebelum saya tutup ya, saya mau mengatakan lagi tentang hotel yang diduga Tengmo Nida dibawa ke hotel ya. Seperti kita tahu tadi kita sudah menelusuri beberapa banyak gitu ya, beberapa jalur dari Sungai Copraya. Kita tidak menemukan satupun hotel di pinggirannya, gengs ya. Jadi itu menurut saya kayak agak kurang gitu ya kalau misalnya si Tengmo itu dibawa ke hotel dan tidak ada bukti CCTV-nya juga kalau si Tengmo itu berada di dalam hotel. Kalau si Tengmo berada di dalam hotel, pasti harus ada nama hotelnya kan. Makanya bisa dikatakan dia ada di hotel itu harus tahu dulu hotelnya yang mana. Dan yang kedua, di hotel itu pasti ada kamera CCTV. Jadi pasti Tengmo akan kelihatan gitu ya kalau misalnya mereka si Tengmo dan 5 saksi itu berada di hotel. Tapi saya nggak melihat itu sampai sekarang, gengs ya. Nah oke, gengs, jadi ya segitu aja untuk hari ini. Kalau misalnya saya ada salah, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya saya ada misinformasi, kalian boleh ingatkan saya, boleh kritik saya di kolom komentar. Dan satu lagi saya minta tolong ke kalian semua, kalau seandainya kalian menemukan ada hotel atau apapun itu, atau penginapan apapun itu, kalian boleh informasi saya, gengs ya, yang di dekat Sungai Copraya pastinya, gengs ya. Kalian boleh informasi saya, atau kalian boleh kirim linknya langsung di kolom komentar, gengs ya. Oke, gengs, kalau gitu ya segini aja untuk hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, kasih like dulu dan jangan lupa juga komen dan share. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Oke, gengs, kalau gitu akhir kata dari saya, see you on the next episode.